Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan 5 kesalahan umum yang harus kita hindari agar sukses dalam mengikuti seleksi P3K tahun 2024. Kira-kira apa saja kesalahan-kesalahan umum itu? Langsung saja kita cek satu persatu. Ya, pertama, tidak mempersiapkan diri dengan baik. Nah, jadi sebagai peserta yang akan mengikuti seleksi P3K tahun 2024 nanti, saya sangat menyarankan agar teman-teman untuk mempersiapkan diri dengan baik. Jangan sampai tidak, ya. Jadi di sini teman-teman perlu memahami bagaimana tata cara seleksi, mengidentifikasi materi yang akan diuji, serta melakukan persiapan yang matang, termasuk belajar materi terkait dan melakukan latihan soal sebanyak dan sesering mungkin. Itu yang harus teman-teman lakukan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kurangnya pemahaman terhadap posisi yang dilamar. Nah, ini jangan sampai terjadi juga pada teman-teman sekalian. Jadi teman-teman harus memahami betul posisi yang dilamar itu apa, posisinya apa ya. Penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang posisi tersebut, kebijakan terkait, serta tuntutan pekerjaan yang diharapkan. Jadi teman-teman harus memahami ini semua. Ya, kebijakan terkait dengan posisi yang dilamar, tuntutan pekerjaan yang diharapkan dari posisi yang dilamar tadi, ya. Kemudian terkait dengan aturan-aturan lain yang berhubungan dengan posisi yang akan kita lamar. Misalnya, teman-teman akan melamar pada posisi peranata komputer. Maka dari itu teman-teman harus memahami apa kebijakan-kebijakan terkait dengan posisi peranata komputer. Teman-teman harus memahami apa tuntutan pekerjaan yang diharapkan terkait dengan posisi peranata komputer tadi. Nah, dengan memahami itu semua, maka teman-teman tentunya akan lebih memiliki kesiapan yang baik untuk menghadapi seleksi P3K tahun 2024 ini. Nah, kemudian kesalahan yang ketiga. Nah, tidak mengikuti panduan dan prosedur dengan benar. Nah, jangan sampai ini terjadi ya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus wajib perlu memastikan bahwa teman-teman mengikuti setiap petunjuk dengan teliti, mulai dari pengisian formulir hingga prosedur seleksi lainnya. Jangan sampai ada yang dilewatkan, jangan sampai ada yang tertinggal. Teman-teman harus mengecek berkali-kali sebelum melakukan upload berkas misalnya. Teman-teman harus menyiapkan dari sekarang semua berkas yang akan dibutuhkan pada saat seleksi penerimaan P3K tahun 2024 akan dibuka nanti. Jangan nanti H-1 atau H-2 teman-teman baru mempersiapkan itu semua, jangan ya. Karena biasanya kalau H-1, H-2 baru kita persiapkan, biasanya di situ ada yang terlewatkan 1 atau 2 berkas. Nah, kalau ada yang lewat, maka otomatis kita tidak bisa lolos dalam seleksi administrasi, seleksi awal. Nah, kalau kita sudah tidak lolos di situ, maka kita tidak akan bisa melanjutkan tahapan seleksi selanjutnya. Jadi seperti itu. Harus memang teman-teman perhatikan proses yang yang berkaitan dengan pengisian formulir, kemudian prosedur-prosedur seleksi lainnya yang sudah ditetapkan oleh panitia seleksi. Nah, selanjutnya kesalahan yang keempat, kurangnya riset terhadap instansi yang dituju. Nah, jadi teman-teman sebaiknya melakukan riset mendalam ya tentang instansi yang akan teman-teman masuki. Ya, di situ teman-teman harus memahami betul apa misinya, apa visinya, dan apa nilai-nilai yang ada pada instansi yang akan teman-teman tujui nanti. Nah, kemudian yang kelima, ketidakmampuan mengelola waktu. Ini teman-teman harus belajar betul bagaimana caranya mengelola waktu. Jadi teman-teman harus memiliki keterampilan manajemen waktu yang baik ya untuk menyelesaikan ujian atau tugas dalam batas waktu yang ditetapkan. Ingat, setiap materi yang diujikan dalam seleksi P3K nanti itu ada batasan waktunya. Ya, ada batasan waktunya. Kalau teman-teman tidak belajar dari sekarang bagaimana memanajemen waktu, teman-teman tidak terampil dalam mengelola waktu, maka yakin dan percaya teman-teman akan kesulitan dalam menyelesaikan semua bagian seleksi dalam ujian nanti. Jadi teman-teman harus betul-betul belajar dari sekarang, mempersiapkan diri dari sekarang. Jangan tunggu nanti sudah H-1, H-2, H-3 baru teman-teman belajar. Mumpung masih ada waktu, mulailah belajar dari sekarang dan mulailah belajar dari channel ini, channelnya Dosen Swasta. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada video yang singkat ini. Pada akhirnya jangan pernah menyerah
karena di balik perjuangan terdapat kisah keberhasilan yang menunggu untuk diukir. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.